Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reni Kristiana Asuri. Hari ini kita akan membahas terkait kelas perencanaan keuangan, bijak mengelola uang untuk kesejahteraan kini dan nanti. Perkenalkan dulu teman-teman semuanya, saya adalah Reni Kristiana Asuri, seorang Certified Financial Planner, juga seorang Islamic Financial Planner yang sering membawakan kelas-kelas literasi keuangan terkait keuangan pribadi maupun keuangan bisnis. Insya Allah dalam beberapa saat ke depan kita akan membahas tema-tema terkait perencanaan keuangan. Apa saja sih yang akan kita bahas di kelas hari ini? Jadi kita akan bahas nih teman-teman, apa itu perencanaan keuangan? Kemudian apa pentingnya perencanaan keuangan? Kemudian apa tantangan dalam keuangan pribadi? Dan bagaimana cara pintar mengelola pendapatan? Kemudian ada juga tips untuk memulai investasi, mengelola hutang, dan bagaimana merencanakan modal untuk memulai serta mengembangkan bisnis. Nah, kita mulai ya dari yang pertama, yaitu kita mulai terkait apa itu perencanaan keuangan. Teman-teman, perencanaan keuangan adalah sebuah proses untuk mencapai tujuan seseorang melalui pengelolaan keuangan secara terintegrasi dan terencana. Jadi di sini maksudnya adalah ketika seseorang memiliki sebuah tujuan hidup yang menggunakan uang dalam pencapaiannya, maka itu bisa diwujudkan dengan cara mengelola keuangannya dengan baik secara menyeluruh, tidak hanya menabung tapi juga berinvestasi dan juga perlu direncanakan. Nah, kemudian apa sih pentingnya perencanaan keuangan itu? Pentingnya perencanaan keuangan ada banyak teman-teman. Misalnya terbiasa mengelola keuangan sejak dini. Jadi sejak dari muda kita sudah diajarkan untuk mengelola keuangan dengan baik. Kemudian kita juga terbiasa hidup dengan melakukan berbagai perencanaan untuk meminimalisasi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari terhadap keuangan kita. Kemudian selanjutnya kita akan mampu mempertahankan kestabilan keuangan kita dan tentunya mampu menyiapkan masa depan yang nyaman. Nah, teman-teman, terkait perencanaan keuangan itu sesungguhnya didasari oleh berbagai masalah keuangan yang timbul dari banyak orang. Teman-teman, apa sih tantangan dalam keuangan pribadi? Tantangan keuangan pribadi adalah penghasilan pas-pasan dan tidak mencukupi. Kemudian hutang tidak berkurang yang membuat hidup kita menjadi tidak tenang. Kemudian ada juga tantangan tidak tersedianya dana jika dalam kondisi darurat. Kemudian banyak juga orang yang tidak memiliki tabungan atau menabung jika ada dana sisa. Kemudian tantangan berikutnya adalah pada investasi. Seringkali orang menanamkan investasi pada instrumen yang tidak tepat sehingga dia akan rugi atau terkena investasi bodong. Ada juga tantangan lain seperti gaya hidup. Gaya hidupnya berlebihan sehingga pendapatannya tidak cukup. Dan kemudian kalau perencanaan keuangan bisnis, ada juga ketika dia mau memulai, maka dia coba-coba dengan modal yang tidak diperhitungkan sehingga akhirnya modal tersebut bisa habis sebelum bisnisnya berkembang. Nah, kemudian yang juga banyak terjadi di tantangan keuangan pribadi, khususnya bagi teman-teman berpendapatan gaji untuk para karyawan, itu adalah persiapan pensiun yang terlambat. Nah, inilah berbagai tantangan umum yang ada dalam keuangan pribadi, teman-teman. Jadi, teman-teman, masalah keuangan yang timbul itu pada diri seseorang bisa jadi bukan karena kekurangan uang, karena mereka sesungguhnya punya pendapatan, melainkan karena kurangnya kemampuan dan kemauan dalam mengelola keuangan. Nah, teman-teman tentunya tidak inginkan mendapatkan masalah-masalah keuangan di kemudian hari. Tentunya kita belajar yuk untuk mengelola keuangan dengan baik. Nah, teman-teman, terkait perencanaan keuangan, ada juga hal penting yang perlu kita perhatikan, bahwa ketika seseorang yang memiliki pendapatan saat masa produktifnya, saat dia masih bekerja, dia bisa menghasilkan uang, belum tentu orang tersebut bisa sejahtera di masa depannya. Kenapa seperti itu? Karena dia tidak mengelola keuangannya dengan baik, sehingga dan dia tidak menyisihkan keuangannya untuk masa depannya, sehingga dia tidak bisa menyiapkan kesejahteraannya untuk di hari tuanya. Teman-teman, terkait hal ini sesungguhnya kita itu perlu paham
bahwa setiap manusia memiliki siklus kehidupan. Dalam siklus kehidupan teman-teman, itu juga ada kebutuhan keuangannya. Misalnya kita anak-anak, kemudian saat kita bekerja, kemudian kita menikah, kemudian kita pada saat masa tua tapi pra-pensiun misalnya, kemudian setelah pensiun ya, itu adalah siklus kehidupan yang di dalamnya ada kebutuhan keuangannya. Maka jangan abaikan. Kenapa? Karena setiap orang niscaya akan mengalami sebuah masa produktif di mana dia bisa berkarya sebanyak-banyaknya dengan energi yang banyak, tapi kemudian ada keniscayaan orang tersebut akan berada pada titik tidak produktif, yaitu di mana dalam kondisi masa tua yang dia harus rehat dari pekerjaannya. Demikian teman-teman, makanya ketika masa produktif kita perlu menyisihkan pendapatan kita berupa tabungan, investasi untuk kita siapkan pada saat masa tidak produktif kita, sehingga uang yang kita sisihkan bisa mendanai kita untuk hidup tetap nyaman di masa tua. Gitu. Nah teman-teman, saya mau kasih tahu nih, ada 3 tipe orang dalam mengelola kehidupannya. 1, orang yang hidup pada masa lampau. 2, orang yang hidup pada masa kini. 3, orang yang hidup pada masa depan. Coba kita lihat, kira-kira teman-teman mau yang mana ya? Orang yang hidup pada masa lampau adalah ketika seseorang itu menerima pendapatan, dia masih membayarkan hutangnya di masa lalu. Sehingga pendapatan hari ini habis untuk membayar hutang masa lalu. Itu orang pertama. Yang kedua adalah orang yang hidup di masa kini. Ketika orang tersebut memiliki pendapatan hari ini, maka juga habis hari ini atau di bulan ini untuk kebutuhan bulan ini saja. Tidak ada sisanya sama sekali. Untuk yang ketiga adalah orang yang hidup pada masa depan. Yaitu ketika penghasilannya cukup untuk menghidupi sebagian di masa lalu, sebagian di masa sekarang, dan juga dia sisihkan untuk masa depannya. Sehingga dia memiliki kemampuan untuk bisa hidup nyaman di masa kini dan masa depan. Nah, kira-kira teman-teman akan pilih yang mana? Ya, jadi semua itu ada pada keputusan teman-teman. Jika memang kita menginginkan kesejahteraan, kenyamanan hidup saat ini dan kemudian masa depan, maka kita perlu melakukan perencanaan keuangan. Nah, teman-teman, perencanaan keuangan itu dimulai dari mana sih? Perencanaan keuangan teman-teman itu dimulai dari sebuah mimpi. Kok sebuah mimpi? Ya, mimpi dalam kehidupan yang menggunakan uang untuk mencapainya disebut tujuan keuangan. Nah, disinilah memulai perencanaan keuangan. Teman-teman pastikan memiliki mimpi-mimpi yang besar yang akan dicapai. Dan berapa banyak mimpi-mimpi tersebut yang akan dicapai. Sehingga teman-teman memiliki motivasi untuk melakukan perencanaan keuangan untuk hidup lebih baik dan lebih sejahtera di masa depan. Terus ada yang bilang gini, kan saya sudah menabung, apakah nggak cukup? Apakah perlu cara lain? Gitu. Emang nabung aja nggak cukup, gitu ya, untuk mendapatkan kesejahteraan di masa depan? Seperti itu pertanyaannya yang banyak dilontarkan oleh orang-orang di luar sana. Teman-teman, untuk kita menabung di masa depan, ada hal-hal penting yang perlu kita perhatikan bahwa menabung saja tidak cukup. Contohnya adalah adanya ancaman inflasi. Teman-teman tahu ya inflasi? Inflasi itu apa? Inflasi itu adalah penurunan nilai mata uang. Apa sih tanda-tandanya inflasi? Tanda-tandanya inflasi itu teman-teman bisa lihat dari kenaikan harga barang. Barang yang tadinya mungkin 10 tahun yang lalu itu bisa dibeli dengan harga Rp500, sekarang bisa dibeli dengan harga Rp10.000. Jadi kenaikannya sangat banyak teman-teman untuk barang yang sama. Itu tandanya ada inflasi. Kemudian apalagi ciri-ciri adanya inflasi? Yaitu ketika nilai uang yang sama hanya bisa membeli beberapa barang saja. Sebelumnya bisa membeli misalnya 10 barang. Tapi kemudian sekarang dengan uang yang nominalnya sama, itu hanya bisa membeli 2 barang saja.
maka ini terkait adanya inflasi. Nah, itulah ciri-ciri inflasi, teman-teman. Nah, inflasi itu tidak hanya terjadi pada barang-barang yang mewah, tapi terjadi pada seluruh komponen barang-barang di dalam suatu negara. Bahkan di dalam pembelanjaan di kaki-kaki lima seperti mie ayam. Gitu. Jadi teman-teman yang suka jajan bakso, suka jajan mie ayam, teman-teman sekarang harganya berapa kira-kira? Rp10.000? Rp15.000? Nah, teman-teman kalau kita mau coba tahu akan adanya inflasi, silakan teman-teman coba untuk menaruh uang sebanyak hampir 1 juta rupiah di bawah bantal. Kemudian kita lihat 30 tahun mendatang. 1 juta untuk tahun ini kita bisa membeli banyak barang ya teman-teman. Ya, tapi ketika 30 tahun lagi 1 juta itu hanya bisa membeli untuk 1 mangkok mie ayam. Nah, itulah teman-teman betapa menurunnya nilai 1 juta rupiah tersebut dalam kurun waktu 30 tahun. Ini adalah akibat dari inflasi. Oleh karenanya, jika teman-teman hanya menabung saja uang 1 juta rupiah tadi, maka teman-teman tidak akan pernah bisa membeli sesuatu yang nilainya besar di kemudian hari. Oleh karenanya, itu diperlukan investasi. Nah, itulah teman-teman, makanya dilakukanlah perencanaan keuangan sebagai suatu strategi dalam menghadapi tantangan keuangan untuk tetap dapat mencapai kesejahteraan yang telah kita rencanakan. Ya. Nah, ada kasus teman-teman. Yuk kita coba bahas. Ada 2 orang kepala keluarga yang masing-masing keduanya memiliki pendapatan. Sebut saja yang A adalah Pak Danu. Yang B adalah Pak Budi. Pak Danu memiliki penghasilan 15 juta per bulan. Sedangkan Pak Budi memiliki penghasilan 7 juta per bulan. Menurut teman-teman, siapa yang lebih kaya dan sejahtera? Nah, dari banyak kelas yang kami datangi, tentu terlihat lebih kaya dan sejahtera Pak Danu dengan penghasilan 15 juta per bulan kan? Tapi teman-teman, kalau di dalam ilmu perencanaan keuangan, jawabannya adalah tergantung. Tergantung apakah Pak Danu dan Pak Budi melakukan perencanaan keuangan atau tidak. Jadi teman-teman, gaji besar tidak membuat seseorang itu menjadi lebih kaya atau lebih sejahtera. Jadi penting untuk diingat bahwa kaya bukanlah yang bergaji besar. Kaya bukanlah yang beraset banyak. Kaya dalam perencanaan keuangan adalah dilihat bahwa asetnya jauh lebih tinggi daripada nilai hutang-hutangnya dan sehat rasio keuangannya. Jadi ingat ya teman-teman, yang kita saat ini berpenghasilan tinggi itu belum tentu atau tidak menjamin seseorang akan tinggi nilai kekayaan bersihnya. Jadi penghasilan yang tidak besar namun dikelola dengan baik, dia akan menjadikan seseorang memiliki nilai kekayaan bersih yang tinggi. Jadi teman-teman, sekali lagi bahwa pendapatan atau penghasilan itu tidak menentukan akan kaya atau sejahteranya seseorang di kemudian hari. Yang menentukan adalah bagaimana pandainya dia melakukan pengelolaan dan perencanaan keuangan. Nah, itu teman-teman. Jadi, pengelolaan uang dan datangnya rezeki berupa uang itu erat kaitannya dengan pola pikir. Jadi kalau misalnya kita bilang bisa melakukannya, maka kita akan bisa mencapai kesejahteraan itu. Kalau kita bilang tidak bisa, ya kemungkinan besar maka kesejahteraan itu juga tidak akan bisa kita dapatkan. Nah teman-teman, uang dan rezeki itu tergantung pikiran kita. Karena sesungguhnya berapapun harta atau uang yang dimiliki, maka seseorang bisa melakukan pengelolaan terhadap uangnya. Asalkan dengan 3 syarat. Apa itu syaratnya? 1, dia mampu. Yang kedua, dia tahu. Dan kemudian dia mau. Mampu jika ada uangnya. Nah teman-teman ingat bahwa yang disebut dengan uang berapapun nilainya. Tidak harus besar dan juga tidak harus kecil. Jadi teman-teman ketika ada uang berapapun itu, maka itu bisa dikelola dengan baik. Yang kedua, tahu.
yaitu cara tahu bagaimana mengelolanya. Ada ilmu-ilmunya yang hari ini kita bahas bagaimana caranya mengelola keuangan dengan baik. Kemudian setelah tahu dan kemudian kita mampu, tentunya yang ketiga kuncinya adalah mau. Dan kita mau melakukan perencanaan keuangan itu dengan baik dan konsisten. Karena ingat bahwa perencanaan keuangan adalah sebuah proses ya teman-teman, bukan sesuatu yang instan. Jadi kesejahteraan itu dilakukan dengan melalui sebuah proses, bukan sesuatu yang instan ya. Nah teman-teman, kemudian kita akan bahas selanjutnya bagaimana mengatur pendapatan dan pengeluaran. Nah ini masuknya sudah kepada ilmu pengetahuan ya teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Teman-teman, ada kata bahwa kita perlu menjaga pendapatan sementara mengelola pengeluaran. Jadi di sini yang perlu dijaga apanya teman-teman? Pendapatan atau penghasilannya perlu kita jaga sumber-sumbernya. Misalnya dari bisnis atau dari gaji atau dari investasi. Maka kita perlu menjaga sumber-sumber dari pendapatan atau penghasilan kita. Kemudian kita mendapatkan pendapatan itu untuk expand atau pengeluaran-pengeluaran. Nah pengeluaranlah yang dikelola dengan baik. Jadi teman-teman, tipsnya agar pendapatan kita cukup untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan kita, maka itu perlu dikelola pengeluarannya dengan baik. Gitu ya. Jadi supaya tidak besar pasak daripada tiang atau lebih besar pengeluarannya dibanding pendapatannya. Ini yang penting teman-teman ya. Kemudian pertanyaannya, bagaimana strategi sukses mengelola keuangan yang sehat terhadap pendapatan yang sudah kita terima? Yuk kita akan memahami pos-pos pengeluaran ideal yang disarankan untuk mengelola keuangan kita setelah mendapatkan penghasilan atau pendapatan. Nah teman-teman, rasio-rasio ini sumbernya dari Otoritas Jasa Keuangan. Teman-teman juga bisa melihat itu di sumbernya langsung. Oke? Lalu bagaimana caranya? Gampang teman-teman, kita hanya mengingat 4 angka saja. Yaitu 10, 20, 30, dan 40. Gampang ya teman-teman bagaimana mengelola pos pengeluaran. Kita ulang lagi dengan angka 10, 20, 30, dan 40. Kita akan bahas masing-masing. 10. Apa itu 10? 10 adalah 10%. Setiap seseorang menerima penghasilan atau pendapatannya, maka sebelum dilakukan pengeluaran yang lain, sisihkan 10% untuk dana sosial atau pos dana sosial. Teman-teman, pos dana sosial ini biasanya terdiri dari dana sosial wajib dan dana sosial yang tidak wajib. Ada yang berupa zakat, infak, dan sedekah di dalam agama Islam dan juga ada berupa persepuluhan di dalam agama Kristen Nasrani. Atau di agama-agama yang lain juga ada kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Maka itu ada cadangan sosialnya sebanyak 10% dari pendapatan disisihkan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua 20%. 20% ini terdiri dari 10% untuk tabungan dan 10% untuk investasi dan proteksi. Nah teman-teman, 10% tabungan ini minimal yang teman-teman lakukan. Itu untuk apa? Untuk cadangan dana darurat. Jika terjadi sesuatu hal yang penting untuk dikeluarkan uang, maka teman-teman sudah memiliki cadangan dana darurat. Cadangan dana darurat yang disarankan itu sekitar 3 sampai 6 bulan pengeluaran. Jadi teman-teman menabung sehingga nilainya mencapai 3 bulan pengeluaran sampai dengan 6 bulan pengeluaran. Kemudian yang 10% tadi adalah investasi dan proteksi. Minimal 10% tersebut digunakan untuk investasi 5% dan proteksi 5%. Selanjutnya 30%.
Dari penghasilan tadi sudah disisihkan 10% untuk dana sosial, sudah disisihkan untuk 20% tabungan, investasi, dan proteksi. Selanjutnya adalah 30% untuk cicilan hutang. 30% cicilan hutang adalah maksimal teman-teman. Cicilan hutang yang teman-teman bayarkan atas pendapatan atau penghasilan. Contohnya, misalnya penghasilan sebulan kita 5 juta rupiah. Maka maksimal total cicilan hutang kita adalah 30% dari 5 juta rupiah, yaitu 1,5 juta rupiah. Itu maksimal ya teman-teman, karena kita masih ada pengeluaran-pengeluaran yang lain. Pengeluaran apa saja yang lain? Selanjutnya adalah pengeluaran-pengeluaran untuk keperluan rumah tangga dan lain-lain. Itu di sisanya, yaitu 40%. Sisanya baru untuk kebutuhan hidup dan untuk gaya hidup. Teman-teman, tadi sekali lagi saya tekankan bahwa 40% adalah untuk pengeluaran kebutuhan hidup dan gaya hidup. Dibedakan antara kebutuhan dan gaya hidup. Ya teman-teman, kebutuhan adalah sesuatu yang diprioritaskan untuk kebutuhan kita, sedangkan gaya hidup lebih kepada keinginan kita. Dibolehkan adanya gaya hidup, namun asal gaya hidup tersebut tidak melebihi dari pendapatan kita untuk seluruh total cicilan hutang. Nah teman-teman, tadi 10%, 20% dan 30% kita wajib sisihkan ya, bukan sisakan. Nah, karena tidak ada sisanya, karena kita itu merupakan kewajiban yang harus kita sisihkan untuk orang lain dan juga untuk masa depan kita serta kewajiban kita membayar hutang. Baru terakhir sisanya adalah 40%. 40% sisanya untuk kebutuhan dan keinginan kita. Nah teman-teman, dalam pengeluaran kebutuhan dan keinginan ini terdiri dari pengeluaran kebutuhan dan juga gaya hidup. Nah teman-teman, pastikan teman-teman memprioritaskan untuk kebutuhan, baru kemudian untuk gaya hidup. Nah setelah melihat itu semua, teman-teman tahu nggak pola pengeluaran kita? Berikut ini ada contoh pengeluaran dari masing-masing, kita bisa mereview. Apakah pengeluaran kita belanja dulu baru menabung, atau menabung dulu baru belanja, atau shopping dulu baru saving, atau saving dulu baru shopping? Nah teman-teman, kalau teman-teman masih shopping dulu baru saving, maka kedepannya teman-teman perlu ubah untuk kemudian menabung dulu baru kemudian berbelanja. Kenapa mesti seperti itu teman-teman? Karena yang membuat bangkrut seseorang adalah gaya hidup yang berlebihan. Gaya hidup dibolehkan teman-teman asal tidak melebihi dari pendapatan kita. Nah teman-teman, antara kebutuhan dan keinginan, bagaimana ya caranya kita untuk membedakannya? Yuk kita lihat masing-masing. Kebutuhan itu adalah hal-hal yang kita keluarkan untuk prioritas dalam kehidupan kita. Misalnya makan 3 kali sehari, kemudian membayar uang sekolah. Dikeluarkan tanpa pertimbangan karena memang itu adalah prioritas dalam kehidupan kita. Dan kondisinya penting serta darurat. Dan fungsinya juga adalah sesuatu yang memenuhi kebutuhan hidup kita. Jika keinginan itu biasanya tidak terlalu penting dan bisa ditunda pembeliannya. Pembeliannya pun butuh pertimbangan apakah memang betul saat ini harus dibeli atau bisa di lain waktu. Rata-rata keinginan itu tidak hanya berpikir fungsi, tapi dia berpikir gengsi. Maka teman-teman, jika memang menginginkan keuangan kita sehat dan tidak minus di akhir bulan, maka berpikirlah fungsi dulu, baru berpikir gengsi. Nah, tapi kondisinya sekarang sudah besar pasak daripada tiang. Bagaimana tips keuangan untuk menyehatkan saldo keuangan bulanan kita? Nah, teman-teman, kalau memang sudah terjadi seperti itu, maka teman-teman perlu meninjau kembali. Kita lihat kembali pengeluaran kita seperti apa. Coba kita lihat pengeluaran-pengeluaran konsumtif kita atau keinginan kita yang berulang misalnya setiap minggu.
Contoh misalnya kita jalan-jalan ke mall atau makan-makan di restoran. Bukan berarti tidak boleh, tapi diturunkan saja. Dari misalnya setiap minggu mungkin kita akan turunkan per 2 minggu. Maka dari 4 kali menjadi 2 kali, yang 2 kali tersebut bisa disisihkan untuk ditabung atau diinvestasikan. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah menurunkan kualitas barang yang kita beli. Jadi tadi kita berpikirnya fungsi bukan gengsi. Misalnya biasanya kita ngopi ke tempat yang 1 gelasnya aja harga 50.000. Jadi besok-besok teman-teman mengurangi saja kualitasnya. Kita ngopi-ngopi tetap melakukan tapi mungkin kopinya kita turunkan di harga 20 atau 25.000. Sehingga kita bisa menyisihkan 20 sampai 25.000 untuk menabung dan investasi. Itu. Kemudian prioritaskan kebutuhan dulu daripada keinginan. Selanjutnya, jangan lupa jangan banyak-banyak cicilan hutang. Maksimal tadi 30%. Karena kalau banyak cicilan hutang, kita tidak akan sehat keuangannya dan bisa menjadi minus. Terakhir, teman-teman, tipsnya adalah menambah sumber pendapatan. Menambah sumber pendapatan bisa dengan melalui bisnis. Tapi dengan catatan kalau teman-teman memang mau berbisnis, pastikan melakukan analisa bisnis dengan baik dan dihitung dengan baik agar tidak terjadi kerugian. Maka silahkan teman-teman untuk mengatur ulang pola pengeluaran Anda. Selanjutnya kita akan membahas terkait investasi. Ini juga adalah hal yang banyak didapatkan dari kelas-kelas sebelumnya berupa pertanyaan-pertanyaan terkait investasi. Bagaimana sih pertimbangannya investasi itu? Nah teman-teman, berinvestasi itu perlu dan penting untuk kita tadi menyisihkan dana untuk masa depan. Dan sisihkan, bukan sisakan. Namun ada hal-hal penting yang perlu diingat teman-teman sebelum berinvestasi. Yaitu, 1, tidak ada jenis investasi yang tidak berisiko teman-teman. Jadi ingat, semua instrumen investasi itu ada risikonya. Maka teman-teman pelajari masing-masing manfaat dan risiko masing-masing instrumen investasi tersebut. Kemudian yang kedua, tentukan tujuan keuangannya teman-teman. Teman-teman punya mimpi apa? Jangka pendek teman-teman misalnya mau membeli motor. Jangka panjang misalnya teman-teman mau beli rumah. Maka kendaraan dari jangka pendek dan jangka panjang itu berbeda instrumen investasinya. Disitulah teman-teman memilih instrumen investasi yang tepat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan jangka pendek dan kebutuhan untuk jangka panjang. Bahaya ketika teman-teman salah memilih instrumen investasi. Misalnya menggunakan instrumen investasi jangka panjang untuk kebutuhan jangka pendek. Ini berbahaya karena resiko jangka panjang memang marginnya lebih tinggi. Tapi resikonya juga lebih tinggi jika digunakan untuk jangka waktu pendek. Jadi pastikan teman-teman menentukan tujuan keuangannya dulu dengan baik. Kemudian tentukan instrumen investasi yang tepat sesuai dengan tujuan-tujuan keuangannya. Dan satu lagi teman-teman, yang penting untuk dipahami bahwa setiap instrumen investasi itu wajib legal dan logis. Legal artinya diawasi oleh badan yang berwenang. Dalam hal ini kalau lembaga keuangan ada di bawah OJK dan juga Bapepti kalau untuk di komoditi. Kemudian teman-teman logis bahwa segala sesuatu itu tidak ada yang memberikan hasil yang banyak tanpa resiko. Itu sudah pasti tidak masuk logis. Hati-hati terhadap investasi bodong. Ciri-ciri terhadap investasi bodong teman-teman yaitu 1, menjanjikan keuntungan yang besar dan dalam waktu singkat tanpa adanya risiko. Kalau teman-teman sudah mendengar ini, sudah pasti waspada bahwa ini adalah bisa jadi dikategorikan investasi bodong. Kemudian, proses bisnisnya tidak jelas. Mungkin berada di luar negeri, tidak bisa kita kunjungi misalnya seperti itu. Itu juga salah satu ciri dari investasi yang ilegal. Kemudian saat investor ingin menarik investasinya, itu malah diiming-imingi sesuatu yang lebih tinggi lagi. Karena sesungguhnya uangnya, dana investor tersebut mungkin sudah tidak ada. Nah ini juga hati-hati karena ini merupakan ciri dari investasi ilegal. Nah terkadang teman-teman bahayanya investasi ilegal ini mengundang calon investor dengan menggunakan tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh agama sebagai figur. Nah ini hati-hati teman-teman perlu untuk mempelajari penawaran-penawaran lebih lanjut sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Itu teman-teman terkait investasi bodong. Kemudian ada pertanyaan kembali.
sudah menabung kok masih harus investasi? Nah teman-teman, apa bedanya menabung dengan investasi? Nah teman-teman, tentu ada bedanya. Konsepnya beda, fungsinya juga beda. Nah teman-teman, untuk menabung itu fungsinya adalah untuk keamanan dan juga untuk dana darurat. Maka kalau untuk dana darurat tadi jumlah di dalam tabungan itu disarankan 3 sampai 6 bulan pengeluaran, teman-teman. Nah, kemudian konsepnya juga berbeda. Pada menabung itu teman-teman melakukan setor kemudian tarik. Maka jumlah yang disetor akan sama dengan jumlah yang ditarik. Dan apalagi kalau di dalam tabungan biasanya dijamin oleh lembaga penjamin simpanan. Itu di menabung. Lalu bagaimana dengan investasi? Investasi itu beda dengan menabung ya teman-teman. Karena investasi itu sesungguhnya teman-teman sedang membeli sebuah produk investasi. Jadi konsepnya adalah jual dan beli. Maka ketika teman-teman sudah membeli produk investasi, kemudian teman-teman membutuhkan uang, maka teman-teman menjual kembali produk tersebut. Nah, kalau menjual kembali, tentu harganya ditentukan oleh pasar, teman-teman. Bisa lebih murah atau lebih mahal dari harga kita dahulu. Nah, itu bedanya konsepnya dengan menabung ya, teman-teman. Jadi bisa jadi investasi tidak akan mendapatkan jumlah yang sama ketika kita membeli produknya dulu. Kemudian, investasi ditujukan untuk mimpi-mimpi jangka panjang dan jangka menengah. Jadi teman-teman, itulah bedanya antara menabung dan investasi. Jadi kalau ditanya menabung atau investasi yang baik, dua-duanya teman-teman wajib memiliki minimal 10% untuk menabung dan kemudian juga 10% atau 5% minimal untuk investasi. Nah teman-teman, bagaimana caranya menimbulkan habit berinvestasi? Yang mungkin sekarang kita masih belum memiliki kemampuan dalam berinvestasi. Teman-teman, berinvestasi itu tidak harus dengan uang besar. Berinvestasilah mulai dari nilai yang kecil, kemudian ditingkatkan sesuai dengan kemampuan kita. Saat ini sudah banyak produk-produk investasi yang legal atau di bawah pengawasan pemerintah dengan nilai-nilai yang murah dan juga aman tentunya. Contohnya misalnya dengan logam mulia yang dijual oleh PT Pegadaian dan Pegadaian Syariah. Teman-teman boleh membeli berinvestasi logam mulia dari mulai hari ini misalnya dengan harga 1 juta rupiah 1 gram, maka teman-teman bisa membeli 0,01 gram senilai Rp10.000 saja. Begitu murahnya ya teman-teman dan berada di bawah pengawasan dari yang berwenang. Kemudian reksadana juga teman-teman bisa mulai dari nilai yang murah. Misalnya dari mulai Rp100.000. Dengan menyisihkan 2 kali ngopi, kemudian 2 kali kita mungkin jajan, maka teman-teman sudah bisa membeli reksadana. Jadi pastikan teman-teman timbulkan dulu habit berinvestasi dari nilai yang kecil. Kemudian kalau teman-teman sudah terbiasa, maka teman-teman kurangi lagi keinginan-keinginannya, kemudian saving untuk dilakukan kepada tabungan investasinya. Nah, itulah teman-teman terkait investasi. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam manajemen hutang. Teman-teman, hutang itu perlu di-manage. Supaya apa? Supaya kita tidak terkena hal-hal buruk di kemudian hari terkait hutang tersebut. Nah, bagaimana cara mengelola hutang dengan baik, teman-teman? Nah, sebelum kita tahu cara mengelolanya, kita perlu tahu dulu ada 2 jenis hutang. Satu, jenis hutang produktif dan juga hutang konsumtif. Hutang produktif adalah hutang di mana kalau teman-teman membeli sesuatu dengan berhutang, maka nilai dari barang tersebut bertambah. Kalau hutang konsumtif, ketika kita membeli barang, maka nilai barang tersebut menurun. Dan disarankan ketika teman-teman itu mengambil barang, membeli barang dengan berhutang, teman-teman pastikan lebih banyak menggunakan hutang yang produktif. Kemudian tipsnya untuk mengelola hutang lainnya adalah pastikan berhutang namun teman-teman tahu cara membayarnya. Dari mana sumber pendapatan dipakai untuk membayarnya dan tahu bagaimana caranya melunasinya. Kemudian hati-hati terhadap penggunaan hutang berbunga tinggi. Ya, teman-teman, khusus untuk pengguna kartu kredit, maka pastikan jangan hanya membayar sebatas minimal, tapi
pastikan melakukan pencicilan yang lebih besar dari angka minimal dan kemudian lakukan pelunasan sejak dini. Kemudian teman-teman rencanakan hutang dengan berhitung dahulu. Ya, hutang yang tidak terencana akan berdampak pada ketidaktenangan kehidupan di kemudian hari. Dan hati-hati dalam mengambil hutang karena bisa jadi hutang saat ini kita anggap sebagai sumber mata air, namun jika tidak dikelola dengan baik maka dia akan berubah menjadi sumber air mata. Oke teman-teman, itu tentang hutang. Lanjutnya kita akan menambah sumber pendapatan. Nah, bagaimana tipsnya untuk menambah sumber pendapatan teman-teman? Nah, kita bisa menambah sumber pendapatan dengan melihat peluang pendapatan melalui sebuah bisnis. Nah, teman-teman, ketika teman-teman ingin memulai bisnis atau mengembangkan bisnis yang sudah ada, maka gunakanlah modal tersebut dengan modal yang telah ada. Misalnya modal material dan modal non-material. Kita punya handphone, kita punya motor, kita punya network atau jaringan teman-teman, maka itu adalah modal yang sudah kita miliki, pergunakanlah dulu sebelum kita berhutang. Nah kemudian teman-teman ciptakan jaringan pertemanan yang banyak. Karena dengan jaringan pertemanan yang banyak kita bisa membuat bisnis itu lebih mudah dan dengan modal yang minim. Karena kita bisa jadi menjualkan milik teman-teman kita dulu ketika kita belum memiliki modal. Dan teman-teman bangunlah pasar. Bangunlah sebuah segmen atau konsumen yang akan membeli produk kita. Maka kita akan memenuhi kebutuhan-kebutuhan pasar yang sudah kita ciptakan tersebut. Maka membangun kerjasama dengan pebisnis lain itu menjadi sangat penting teman-teman untuk kita bisa memenuhi pasar kita. Kemudian teman-teman, tips selanjutnya yang tidak kalah penting adalah lakukan bisnis tersebut dengan ilmu dan metode yang tepat. Karena banyak pebisnis di luar sana menjalankan bisnis itu mudah, namun mempertahankan bisnisnya itu yang tentu banyak sekali tantangan. Dengan ilmu dan metode yang tepat dan juga dengan pendamping bisnis yang tepat, maka teman-teman insya Allah akan mengadakan pertumbuhan bisnis dan pengembangan bisnis yang lebih baik. Nah teman-teman, mulailah merencanakan kesejahteraan Anda mulai dari sekarang. Karena menurut Benjamin Franklin, tokoh pendiri Amerika Serikat, dengan gagal merencanakan bahwa kita sedang merencanakan kegagalan. Tentunya kita semua tidak merencanakan kegagalan tapi merencanakan kesejahteraan. Oleh karenanya mulailah melakukan perencanaan keuangan sejak dini dan insya Allah mudah-mudahan teman-teman akan mendapatkan kesejahteraan kini dan nanti. Demikian teman-teman kelas perencanaan keuangan dari saya Reni Kristiana Asuri, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di kelas-kelas berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.